Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Masjid Sulaimaniyah. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Masjid Sulaimaniyah adalah sebuah masjid kekaisaran peninggalan Ottoman yang dibangun pada abad ke-16 dan merupakan salah satu karya terbesar arsitektur Islam di Istanbul. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat kegiatan sosial, pendidikan dan amal karena menjadi bagian dari kompleks keagamaan dan sosial yang dikenal dengan nama Kulliyah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pembangunan masjid ini diperintahkan oleh Sultan Sulaiman yang Agung, salah satu penguasa paling berpengaruh dalam sejarah Ottoman. Arsiteknya adalah Mimar Sinan, tokoh arsitektur terkemuka pada masa itu yang menghasilkan banyak karya monumental di seluruh wilayah kekaisaran. Di halaman masjid juga terdapat makam Sultan Sulaiman dan istrinya Hurrem Sultan yang dikenal sebagai tokoh penting dalam sejarah Ottoman. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pembangunan masjid ini dimulai pada tahun 1550 dan peresmian dilakukan pada tahun 1557. Meskipun demikian, proses pembangunan kompleks yang lebih luas kemungkinan berlanjut selama beberapa tahun setelahnya untuk menyelesaikan seluruh fasilitas yang ada. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa masjid ini berdiri megah di Bukit Ketiga Kota Istanbul, sebuah lokasi strategis yang memungkinkan pengunjung menikmati pemandangan kota dan tanduk emas. Kawasan ini termasuk dalam kawasan konservasi bersejarah yang telah ditetapkan sebagai bagian dari situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 1985. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sultan Sulaiman membangun masjid ini sebagai simbol kejayaan politik, budaya dan agama pada masa pemerintahannya. Selain sebagai tempat ibadah, keberadaan masjid juga menegaskan peran penting kesultanan dalam mendukung pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui fasilitas yang dibangun dalam kompleksnya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pembangunan masjid dan kompleksnya dilakukan dengan perencanaan matang oleh Mimar Sinan. Arsitektur masjid menampilkan ciri khas Ottoman dengan kubah besar, menara tinggi dan tata ruang harmonis. Kompleksnya terdiri atas madrasah sebagai pusat pendidikan, dapur umum untuk menyediakan makanan bagi masyarakat, serta rumah sakit untuk kebutuhan kesehatan. Keindahan arsitekturnya menjadikan masjid ini mahakarya yang diakui dunia. Masjid Sulaimaniyah tidak hanya dilihat dari sisi keagamaan, tetapi juga dari sisi sosial, budaya, sejarah dan arsitektur. Dari sudut pandang keagamaan, masjid ini menjadi tempat ibadah utama dan pusat kegiatan keislaman yang menyatukan masyarakat. Dari sudut pandang sosial, keberadaan dapur umum dan rumah sakit di dalam kompleks menunjukkan bagaimana kesultanan memberikan perhatian besar pada kesejahteraan rakyat. Dari sudut pandang budaya, masjid ini merepresentasikan seni arsitektur dan estetika Ottoman yang menggabungkan keindahan seni rupa dengan fungsi religius dan sosial. Dari sudut pandang sejarah, masjid ini menjadi saksi perkembangan peradaban Ottoman yang mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman. Dari sisi arsitektur, masjid ini memperlihatkan keahlian Mimar Sinan dalam menggabungkan teknik bangunan yang kuat dengan estetika yang megah dan penuh makna simbolis. Statusnya sebagai bagian dari situs warisan dunia UNESCO memperlihatkan nilai universal masjid ini bagi peradaban dunia. Masjid dan kawasan sekitarnya tidak hanya penting bagi masyarakat Turki, tetapi juga bagi sejarah dunia karena menjadi simbol pertemuan peradaban Timur dan Barat. Dari kisah pembangunan Masjid Sulaimaniyah, terdapat beberapa pelajaran hidup yang berharga. Pertama, karya yang besar membutuhkan visi,
perencanaan dan kerjasama antara pemimpin dan ahli di bidangnya. Kedua, keberhasilan tidak hanya diukur dari kejayaan politik, tetapi juga dari warisan budaya, pendidikan dan kesejahteraan sosial yang ditinggalkan. Ketiga, pembangunan sebuah karya besar akan dikenang lintas generasi ketika karya itu bermanfaat bagi manusia secara luas. Sultan Sulaiman dikenal sebagai pemimpin yang memiliki visi besar dalam memperluas wilayah kekuasaan sekaligus memperkuat peradaban melalui seni dan budaya. Kelebihannya adalah mampu menggabungkan kepemimpinan politik dengan pembangunan peradaban. Namun, dari sisi lain, pemerintahan yang luas juga menimbulkan tantangan dalam menjaga stabilitas dan keadilan di berbagai wilayah yang dikuasai. Mimar Sinan sebagai arsitek memiliki kelebihan berupa kemampuan teknik dan estetika yang luar biasa sehingga hasil karyanya tetap berdiri kokoh dan dikagumi hingga berabad-abad kemudian. Kekurangannya mungkin hanya terbatas pada fakta bahwa sebagian besar karyanya hanya bisa diwujudkan dengan dukungan penuh kekuasaan politik dan sumber daya yang besar. Saran yang membangun adalah bagaimana generasi sekarang dapat meneladani semangat kerja keras, visi besar dan perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh pada masa lalu. Warisan arsitektur ini seharusnya menjadi inspirasi untuk membangun karya baru yang bermanfaat dan tetap menjaga kelestarian budaya dunia. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup, selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap rintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun.
Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa cela, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.